Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas 195A04 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudulkan Analisis SWOT pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri dengan nama Renitri Anwari Julia dengan NIM 192000372. Saya Siti Nurhaliza dengan NIM 19200-879. Saya Hifzul Ramadhani dengan NIM 19200-820. Pertama adalah latar belakang. Di era globalisasi saat ini, kebutuhan internet semakin meningkat. Masyarakat memerlukan koneksi internet yang cepat dan bagus. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang bersaing untuk memberikan fasilitas dengan kualitas yang terbaik. Salah satu perusahaan penyedia layanan internet di Indonesia adalah PT Telekomunikasi Indonesia yang memiliki produk IndiHome. IndiHome merupakan kombinasi dari jenis produk dan jasa telekomunikasi, informasi, media, dan entertainment yang terdiri dari layanan internet kecepatan tinggi, telepon rumah, dan interaktif atau triple play. Di sini akan dibahas analisis mengenai produk IndiHome dengan menggunakan metode SWOT. Analisis ini akan memberikan informasi yang berguna untuk menyesuaikan sumber daya dan kemampuan. Dengan adanya analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menyusun dan memilih strategi. Dan sama halnya dengan situasi pengambilan keputusan untuk tujuan yang diinginkan di mana telah ditentukan sebelumnya dengan jelas. Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah posisi keunggulan bersaing layanan IndiHome melalui analisis SWOT? Kedua, alternatif strategi apa saja yang dapat diterapkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia untuk layanan IndiHome setelah mengetahui posisi keunggulan bersaing yang dimilikinya? Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis, merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun bersamaan dengan meminimalkan kelemahan dan threats. Perencanaan strategi atau strategi planner suatu perusahaan harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisis situasi atau populer disebut analisis SWOT. Yang pertama, strength. PT Telekomunikasi Indonesia memiliki kekuatan finansial yang cukup besar. Hal ini dimudahkan PT Telekomunikasi Indonesia untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi dalam skala besar. 2. Jumlah pelanggan terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. 3. PT Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan besar dan terkenal dengan jaringan IndiHome yang meluas. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok kami. Weakness, kelemahan. Pertama, kualitas pelayanan terhadap pelanggan masih harus ditingkatkan. Masih banyak keluhan pelanggan terkait gangguan pembayaran dan lain-lain. Kedua, IndiHome memiliki harga yang relatif mahal. Ketiga, produk hanya dibeli dalam bentuk paket, tidak bisa satuan. Opportunity, peluang. Pertama, tingginya permintaan masyarakat terhadap akses internet merupakan pasar yang sangat potensial bagi PT Telekomunikasi Indonesia. Kedua, seiring pertumbuhan nasional, industri telekomunikasi dan informasi akan terus berkembang dan mempunyai peranan penting di Indonesia. Ketiga, jumlah penduduk Indonesia yang besar tetapi baru sedikit diantaranya yang sudah memiliki akses broadband internet. Hal ini tentu menjadi peluang pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis PT Telekomunikasi Indonesia. Threat, ancaman. Pertama, kebijakan pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sewaktu-waktu bisa berdampak langsung terhadap PT Telekomunikasi Indonesia. Kedua, jaringan akses kabel yang dimiliki PT Telekomunikasi Indonesia menghadapi
potensial ancaman dari segi keamanan seperti terjadinya pencurian atau vandalisme yang dapat berdampak pada hasil usahanya. Ketiga, kondisi persaingan semakin ketat. Para perusahaan operator terus bertarung untuk mendapatkan pelanggan yang sejumlahnya semakin kecil. IFAS, Internal Strategi Faktor Analisis Summary. IFAS adalah suatu bentuk analisis strategi dari faktor-faktor internal organisasi atau perusahaan. Analisis ini perlu dilakukan untuk mendapatkan potret kekuatan dan kelemahan organisasi atau perusahaan. Pada tabel IFAS terdapat faktor strength dan weakness. Pada faktor strength terdapat kekuatan finansial, jumlah pelanggan, jaringan yang luas, maka total kekuatan dari bobot X rating yaitu 1,77. Lalu pada faktor weakness terdapat kualitas pelayanan, harga, paket produk, maka subtotal kelemahan dari bobot X rating yaitu 0,76. Maka total dari strength dan weakness yaitu dengan skor 2,53. EVAS, External Strategic Analysis Summary. EVAS adalah suatu bentuk analisis strategi dari faktor-faktor eksternal organisasi atau perusahaan. Analisis ini perlu dilakukan untuk mendapatkan potret peluang dan ancaman organisasi atau perusahaan. Pada tabel EVAS terdapat faktor opportunities dan threat. Pada faktor opportunities terdapat tinggi permintaan perkembangan industri TI, perkembangan penduduk Indonesia, maka subtotal peluang dari bobot X rating yaitu 1,74. Lalu pada faktor threat terdapat kebijakan pemerintah, keamanan jaringan, akses kabel, persaingan perusahaan, operator, maka subtotal kelemahan dari bobot X rating yaitu 0,64. Maka total dari strength dan weakness yaitu dengan skor 2,38. Matriks SWOT. Matriks SWOT merupakan komunikasi antara faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan dengan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman sehingga akan membentuk 4 alternatif strategi dari kombinasi keduanya yakni strategi SO atau Strength Opportunities, ST Strength Threats, WO Weakness Opportunities, dan WT Weakness Threats. Berikut adalah matriks SWOT yang menunjukkan kekuatan dan peluang yang dimiliki sebuah perusahaan dalam merespon ancaman dari perusahaan lain dalam menghadapi pasar. Adapun penjelasan pada gambar berikut. Strategi SO. 1. Mempercepat pengembangan jaringan di seluruh Indonesia. 2. Memberikan achievement sebagai cara untuk menarik minat masyarakat. Strategi WO. 1. Memberikan promo atau diskon. 2. Layanan dapat dijual satuan. Strategi ST. 1. Perluasan produk. 2. Menetapkan standar keamanan untuk pemasangan kabel. 3. Menyesuaikan harga, layanan, dan kualitas dengan para pesaing. Strategi WT. 1. Meningkatkan kualitas pelayanan. Grand Strategy. Grand Strategy Matrix merupakan alat analisis dalam merumuskan berbagai alternatif strategi di mana unit bisnis strategi diposisikan pada salah satu dari keempat kuadran strategis. Dari hasil analisis perhitungan IFAS dan EVAS dapat diketahui bahwa perusahaan berada pada kuadran 1. Nilai tertimbang kekuatan lebih besar daripada kelemahan dan di saat yang sama, nilai tertimbang peluang lebih besar daripada ancaman. Kedua selisih nilai tertimbang IFAS dan EVAS adalah positif, yaitu IFAS 2,53 dan EVAS 2,38. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu
Hasil analisis mengenai strategi pemasaran produk internet IndiHome pada PT Telekomunikasi Indonesia ditinjau dari kekuatan dan kelemahan, maka diperoleh hasil skor sebesar 2,53. Skor tersebut menunjukkan bahwa kekuatan lebih besar daripada kelemahan. Hal ini menunjukkan kelemahan yang ada sudah dapat diatasi oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Dari hasil analisis dan pembahasan di bab sebelumnya ditinjau dari peluang dan ancaman. Peluang memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan dengan skor dari ancaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.